Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Kita kembali akan menikmati firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita dalam kebaktian kita hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Begini bunyinya. Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikian bunyinya. Apakah kerajaan Allah sudah datang? Dengan pasti kita akan menjawab sudah. Di dalam Yesus Kristus, sebagaimana yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis dan oleh Yesus sendiri. Di dalam Yesus, kerajaan Allah sudah datang. Namun kita harus bertanya, apakah kerajaan Allah itu sudah datang dalam diri kita dan sudah menguasai hidup kita, pikiran, hati, dan perasaan kita? Apakah sudah datang di tengah-tengah rumah tangga kita dan menguasai semua kehidupan rumah tangga kita? Itu sebabnya Yesus mengajar kita. Dalam 2 Bapa kami itu harus senantiasa berseru, datanglah kerajaanmu. Supaya kerajaan Allah yang datang di dalam Yesus Kristus itu datang di dalam diri kita. Di dalam rumah tangga kita. Di dalam keseluruhan hidup kita. Dan ingat saudara-saudaraku, kalau kerajaan Allah itu sudah datang di dalam diri kita, kerajaan Allah itu pasti tumbuh. Seperti yang dikatakan di dalam epistel itu. Pertama, kerajaan Allah itu punya daya tumbuh. Punya kekuatan untuk tumbuh. Punya kuasa untuk tumbuh. Sehingga dengan menerima kerajaan Allah itu akan bekerja di dalam diri kita. Karena kerajaan Allah itu adalah hidup dan kuasa. Dan yang kedua dikatakan, bahkan seperti benih
Dicontohkan dengan benih sesawi yang begitu kecil, tapi dia hidup. Dan kalau dia jatuh ke tanah, dia akan tumbuh menjadi pohon dan bahkan bisa menjadi tempat bernaung. Demikian kerajaan Allah. Betapa kecil pun itu kita terima datang di dalam diri kita. Itu mempunyai daya berkembang, mempunyai kekuatan berkembang, mempunyai kuasa untuk berkembang. Sehingga kerajaan Allah itu meliputi seluruh hidup kita dan menjadi tempat kita bernaung. Yang menjadi panggilan kepada kita saat ini, bagaimana supaya kerajaan Allah itu benar-benar datang di dalam hidup kita. Pertama dikatakan di dalam firman ini, serahkan dirimu kepada Allah. Serahkan dirimu kepada Tuhan Yesus, agar Dia yang bekerja sepenuhnya dalam hidupmu. Saudara-saudara, pertama kita harus pahami bahwa Mazmur 20 ini seperti yang saya bacakan tadi adalah Mazmur Daud. Mazmur Daud. Oleh sebab itu, apa yang diserukan kepada Tuhan, apa yang dia mohonkan kepada Tuhan di dalam Mazmur ini adalah mengenai dirinya. Mengenai dirinya, bukan mengenai orang lain. Supaya kehidupan seperti itu ada di dalam kehidupan semua orang percaya. Karena Daud itu menyadari, walaupun dia raja, punya kuasa dan banyak keahliannya, tetapi tanpa Allah hidupnya tidak berarti apa-apa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Musa, dituliskan di dalam Keluaran 33 ayat 14 sampai 15. Lalu Allah berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberi ketenteraman kepadamu. Berkatalah Musa, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa, apa yang tidak bisa dia lakukan? Pada waktu itu, istilah zaman sekarang ini bisa kita katakan bahwa Musa itu sakti mandraguna. Sudah banyak tanda ajaib yang dia lakukan. Tetapi dia tetap berkata, kalau bukan engkau Tuhan, satu langkah pun dia nggak berani melangkah tanpa Tuhan. Dan itulah yang dikatakan oleh Daud di sini. Dan disitulah yang menjadi sapaan kepada kita saat ini. Pada era 4.0, yang sebenarnya sudah diawali pada era 3.0. Karena begitu berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi manusia, sehingga manusia merasa bahwa segala sesuatu bisa dia lakukan dengan teknologi ini. Segala sesuatu bisa dia peroleh dengan teknologinya. Itu sebabnya orang yang seperti itu jadi melupakan Tuhan. Begitu banyak orang Kristen di dunia ini. Karena teknologinya, karena kemajuan yang dia peroleh, dia melupakan Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan. Dia sepertinya tidak lagi membutuhkan Tuhan. Dia tidak peduli akan firman Tuhan. Dia tidak pernah berdoa. Dia tidak pernah beribadah.
Dan Tuhan mengingatkan kita supaya roh kehidupan yang seperti itu jangan merasuki kehidupan kita di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Jangan. Sebenarnya saudara-saudara, dengan hukuman Allah melalui COVID ini, manusia sudah harus menyadari. Setelah COVID ini datang, menyapa kita, mengatakan kepada kita, apa arti teknologimu? Apa arti kemajuanmu? Apa arti hartamu? Apa arti kekuasaanmu? Tidak berarti apa-apa. Itu sudah jadi kenyataan dalam hidup kita. Kenapa itu tidak menjadi panggilan bagi semua, setidaknya semua orang Kristen, supaya berdiri di hadapan Allah, sujud di hadapan Allah, minta pengampunan dosa. Supaya jangan lagi mau meninggalkan Allah, melupakan Allah. Tetapi sepenuhnya berserah diri kepada Allah itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Daud di dalam firman ini. Dia berseru, dia memohon, dia berdoa untuk berserah diri kepada Allah yang memilihnya menjadi raja. Yang pertama dia serukan di dalam firman ini, jawablah aku dalam kesesakan. Dalam kesesakan. Karena dia tahu kalau ada terjadi kesesakan di dalam hidupnya, sebagaimana yang telah dia alami, hanya tangan Tuhan yang bisa menyelamatkan dia. Seperti kita hadapi yang sudah saya katakan tadi, COVID ini. Kita mengalami kesesakan. Kita sepertinya tidak ada tempat pengaduan. Sepertinya kita tidak bisa lagi bebas dari COVID ini. Setelah ditemukan vaksin dan dilakukan vaksinasi, kita berharap dengan vaksinasi itu bisa terbebas dari COVID. Nyatanya tidak bisa. Terus kita dengar berita, sudah vaksinasi, tapi kena COVID, meninggal. Oleh sebab itu jangan andalkan teknologimu. Jangan andalkan vaksin itu. Itu harus kita syukuri dari Tuhan. Teknologi itu juga harus kita gunakan. Vaksin itu juga harus kita gunakan. Tetapi itu kita lakukan tetap dalam penyerahan diri kepada Allah. Supaya Allah itu di dalam Yesus Kristus yang senantiasa membebaskan kita dari kesesakan kita. Itu sebabnya Daud meminta supaya Allah membentengi dia. Manusia sering menganggap dia sudah bisa membentengi dirinya. Ada perumahan dengan penuh kompleks yang sangat eksklusif. Ada security 24 jam. Tapi bagaimana mereka menjaga supaya kesesakan tidak masuk, supaya penyakit tidak masuk, supaya kejahatan tidak masuk? Gak bisa, gak ada kuasanya. Hanya bila kita dibentengi oleh Allah kita dengan namanya yang kudus itu. Jangan lupa saudara-saudaraku, apa yang dilakukan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Maut dan dosa ditundukkan. Seperti yang dikatakan dalam khotbah pada hari Minggu yang lalu. Iblis diikat.
Tuhan Yesus bisa mengikat iblis. Iblis itu tidak punya kuasa lagi, tapi manusia tetap memperhambakan diri ke sana. Sebenarnya iblis itu sudah tidak punya kekuatan. Kalau Tuhan Yesus bisa mengikat iblis, apalagi mengikat COVID. Bisa saja COVID itu tetap ada. Tetapi seperti yang pernah didengungkan, COVID itu akan hanya seperti influenza saja, tidak ada lagi kekuatannya. Yang begitu mudah. Ini yang kita minta kepada Tuhan, supaya dengan anugerahnya Tuhan benar-benar mengikat semua kesesakan kita, membentengi kita. Itu sebabnya Daud mengatakan, beri bantuan dan sokongan kepadaku Tuhan. Kalau sudah menjadi raja, kalau sudah menjadi penguasa, kita pikir nggak perlu lagi bantuan dan sokongan. Tapi jangan lupa saudaraku, semakin tinggi kedudukannya, kuasanya, semakin banyak yang dibutuhkan membantu dia. Seperti presiden kita lihat, harus dibantu sekian banyak menteri, dibantu oleh KSP lagi, dibantu oleh tenaga-tenaga ahli lagi, banyak. Kalau kita di kelas bawah ini nggak perlu bantuan yang seperti itu. Tapi kalau membutuhkan bantuan yang seperti itu, ingat, jangan sampai kita melupakan bahwa bantuan dan sokongan yang terutama hanya dari Allah Tuhan kita. Kalau perlu Tuhan akan menghentikan semua kesesakan itu. Kalau perlu Tuhan akan menguatkan kita walaupun itu di situ, tapi tidak ada lagi akibatnya kepada kita. Seperti iblis yang diikatnya. Kalau kita tetap di dalam Tuhan, tidak ada lagi kuasanya. Dan kemudian dikatakan di sini, agar Allah itu menerima doanya, ibadahnya, persembahannya. Itu mengingatkan kita. Di dalam seluruh hidupmu, jangan lupa berdoa, jangan lupa beribadah. Dan lakukan itu jangan hanya sebagai tradisi, jangan hanya sebagai asal saja. Bahkan ada orang yang melakukan ibadah untuk menghibur diri. Bukan. Berikan itu dalam iman, dalam rasa syukur kepada Tuhan atas semua anugerahnya. Beribadahlah di dalam roh dan kebenaran. Beribadah dengan damai, sopan dan teratur. Tapi benar-benar dari iman kita. Maka Tuhan akan menyukainya. Dan dikatakan juga agar Tuhan memberi apa yang Dia kehendaki. Wah, bagaimana itu? Sedangkan Tuhan Yesus melakukan dan mengajarkan, janganlah kehendakku Bapa, kehendakmu lah yang jadi. Kenapa jadi kehendak kita? Nah, Daud memahami bagaimanapun kuasanya, dia tidak akan bisa menggapai apa yang dikehendakinya kalau Tuhan tidak memberi. Oleh sebab itu harus kita ingat, semua kehendak kita harus di dalam genggaman kehendak Allah. Kita harus belajar supaya kehendak kita jangan hanya memenuhi keinginan kita, tetapi supaya benar itu di dalam genggaman kehendak Tuhan. Dan yang kedua, kita harus ingat, jangan minta dari Tuhan apa yang kau inginkan, tapi minta dari Tuhan apa yang kau butuhkan. Sehingga kehendak kita itu selalu berkisar di dalam apa yang kita butuhkan, yang benar-benar kita butuhkan. Dalam membangun hidup kita, dalam membangun iman kita.
Karena hanya dengan Allah. Supaya itu bisa tercapai yang kita kehendaki dalam genggaman kehendak Allah. Dan yang kedua dikatakan di dalam firman ini, dengan datangnya kerajaan Allah di dalam diri kita. Dan supaya itu benar-benar terjadi di dalam diri kita, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan dalam hidup. Kita harus selalu mengingat apa yang dikatakan pemazmur itu dalam Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Jangan lupakan segala kebaikannya. Ingat, Mazmur itu tidak mengatakan ingat segala kebaikannya. Tidak, jangan lupakan. Karena penyakit dalam diri manusia telah melupakan, terutama yang baik. Kita mudah melupakan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi kita selalu mengingat-ingat apa yang kita kehendaki yang sepertinya belum diberikan Tuhan. Makanya pemazmur, jangan lupakan segala kebaikannya. Kalau kita jujur, coba dulu duduk di kursimu, di depan mejamu. Coba renungkan semua kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Bisa satu hari kau menyebut itu. Itu sebabnya selalu dikatakan jangan lupakan. Jangan lupakan segala kebaikannya. Dan kita harus ingat bahwa apa yang di dalam hidup kita ini, keberhasilan, kemenangan, atau apapun artinya, seperti yang dikatakan di dalam firman ini, kami bersorak-sorai atas kemenangan raja, atas keberhasilan raja. Kami bersorak-sorai. Mengapa? Karena Daud mengakui bahwa apapun yang dia peroleh, keberhasilan dan kemenangan, itu adalah karunia Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Dikatakan dalam 2 Korintus 12, supaya aku jangan meninggikan diri, bersorak-sorai atas keberhasilan, atas kemenangan. Bahkan sampai dikatakan di sini, kami akan bersorak, mengangkat panji-panji. Tapi ingat, bukan untuk memuliakan raja itu, bukan. Bukan untuk membesar-besarkan raja itu. Tetapi dikatakan di sini demi kemuliaan Tuhan. Demi kemuliaan Tuhan. Sudah saya singgung pada khotbah-khotbah masa yang lalu. Roh Kudus sendiri, Tuhan Yesus mengatakan dia akan memuliakan aku dengan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Roh Kudus sendiri adalah untuk semua pekerjaannya untuk kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan Yesus. Dan begitulah di dalam hidup kita seharusnya. Apapun keberhasilan, sekecil apapun itu,
Apapun kemenangan kita dari apapun itu. Oleh sebab itu, jangan kita mengangkat panji-panji, baleho-baleho, spanduk-spanduk untuk hanya memuliakan orang, untuk mengkultuskan orang. Kalau pejabat datang atau siapapun yang datang, silakan aja. Tapi ingat, panji-panji dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam perasaanmu, baleho-baleho di dalam dirimu, spanduk-spanduk di dalam dirimu, harus yang terutama untuk kemuliaan Tuhan. Apalagi kalau kita hidupi bagaimana yang dilakukan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus itu melalui pekerjaannya, melalui firman-Nya, benar-benar dengan penuh kuasa. Dialah yang harus kita muliakan. Jangan tinggikan dirimu di dalam seluruh hidup, terutama kepada hamba-hamba Allah yang dipilih Allah untuk melayani Allah, melayani gerejanya, melayani manusia. Jangan sampai ada yang kau lakukan untuk memuliakan dirimu, untuk membesar-besarkan dirimu, untuk meninggikan dirimu dengan cara apapun itu. Tetapi bersukacitalah, bersorak-sorailah apabila yang kau lakukan itu, bahkan apa yang kau pikirkan itu, menjadi kemuliaan bagi Allah Tuhan kita. Itu sebabnya dikatakan di dalam firman ini, jangan melupakan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, andalkan, hanya Tuhan saja yang kau andalkan di dalam hidupmu. Di dalam firman ini dikatakan, orang itu mengandalkan kereta. Orang ini, artinya ragam-ragam yang dilakukan oleh manusia. Tapi semua yang dilakukan itu adalah dengan mengandalkan kereta kuda. Dan jangan lupa, orang yang mengandalkan seperti itu, dia pasti akan ingin berperang saja, membuat keributan, mengajak orang lain berperang, bahkan mengajak pemerintahnya berperang. Apa artinya? Tapi itulah jiwa yang dikuasai oleh mengandalkan kereta dan kuda. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 31 ayat 1. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Sebenarnya dari sejak awal Tuhan sudah mengingatkan mereka. Di dalam Ulangan 20 ayat 1 dikatakan, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Ini yang selalu harus hidup di dalam diri kita, supaya kita jangan selalu menimbulkan keributan. Jangan mengajak orang berperang, tapi kita tetap hidup di dalam damai. Itu sebabnya dikatakan dalam firman ini, bermegahlah di dalam Allah. Bermegah di dalam Allah.
Seperti yang dikatakan dalam Keluaran 15 ayat 6. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Biarlah semua musuh kemanusiaan, musuh kedamaian, musuh kasih dihancurkan dengan kuasa Allah. Itu yang harus kita hidupi. Dan jangan lupa, dalam firman ini jelas dikatakan, orang yang mengandalkan senjata dunia ini, kereta, kuda, dan yang lain-lain. Kalau seperti sekarang ini senjata bahkan sudah ditumpuk, itu entah di mana. Ingat, orang yang seperti itu akan rebah dan jatuh. Itu bisa kita lihat di dalam manapun, akan rebah dan jatuh. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan itu dikatakan di dalam firman ini akan tetap tegak berdiri, tetap tegak di dalam hidupnya, tidak akan bisa dijatuhkan oleh apapun. Demikian juga dalam hidup kita sekarang ini. Kenapa yang gak berseru-seru kepada Tuhan? Kenapa yang tidak menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus? Supaya COVID ini tidak bisa merebahkan kita, menghancurkan kita. Supaya di dalam kekuatan Yesus Kristus kita tetap tegak. Dan akhirnya dengan kekuatan Allah, COVID ini menjadi suatu kuasa yang tidak menghancurkan seperti iblis yang diikat oleh Allah. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus selalu mengajar kita, Tuhan datanglah kerajaan-Mu. Dan benar-benar mohon di dalam dirimu, dengan hanya mengandalkan Tuhan, dengan hanya selalu berseru-seru kepada Tuhan. Hanya itu yang membuat kita tetap berdiri tegak di tengah-tengah dunia ini dalam seluruh kehidupan kita. Jangan takut. Yang terutama, berserah diri kepada Tuhan, sehingga kerajaannya tumbuh dan berkembang di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang menuntun kami supaya benar-benar hidup sebagai anak-anak-Mu yang berserah diri sepenuhnya kepada-Mu. Supaya kami senantiasa anak-anak-Mu yang selalu berseru, berdoa dan memanggil nama-Mu, menyerahkan seluruh kehidupan kami, supaya kerajaan-Mu itu datang di dalam diri kami masing-masing, dan bahkan semakin bertumbuh dan berkembang, sehingga menguasai seluruh hidup kami dan menjadi tempat kami bernaung. Karena di dalam kerajaan-Mu yang seperti itu, kami akan juga memperoleh kerajaan-Mu kekal selama-lamanya. Bapa, Engkau melihat betapa menderitanya manusia di dunia ini karena COVID ini. Sudah banyak usaha dilakukan, baik oleh pemerintah, baik oleh swasta, baik oleh tenaga medis. Tetapi bahkan hanya untuk membuat melandai tidak bisa. Supaya itu menjadi sapaan dari-Mu Tuhan. Supaya manusia semua sadar, mereka tidak punya kuasa. Hanya dengan pertolongan-Mu, hanya dengan sokongan-Mu, hanya dengan bantuan-Mu, bisa kami terbebas dari COVID ini. Atau melalui dengan menghentikan COVID ini di tengah-tengah dunia ini. Atau dengan mengikat COVID ini sehingga tidak punya kekuatan lagi untuk mencelakakan kami.
Oleh sebab itu, ajar semua manusia, terutama orang-orang yang menyebut dirinya Kristen, supaya benar-benar setia kepadamu, supaya semua orang mau datang di hadapanmu, supaya di dalam kasih-Mu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau mengikat COVID ini. Supaya Engkau Yesus Kristus Tuhan kami mengikat COVID ini. Supaya tidak lagi mencelakakan dalam hidup kami. Sehingga kami senantiasa mengangkat panji-panji bersorak-sorai untuk memuliakan hanya Engkau Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.